والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Baik, berikutnya yang pertama tadi apa? Tabarruk dengan Al-Quran. Yang kedua, bertabarruk dengan As-Sunnah. Bagaimana tabarruk dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah melalui syariatnya. Sehingga barang siapa yang mengamalkan sunnah Rasul, maksudnya sunnah di sini bukan hukumnya sunnah ya. Sunnah itu sesuatu yang berasal dari Rasul. Apakah qauliyah atau fi'liyah atau takririyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita amalkan dengan ikhlas dan ittiba, maka ia akan mendapatkan keberkahan dari syariat itu. Contoh, Rasulullah mengajarkan kepada kita memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak sedekah. Maka ketika kita satu sedekah dapat berapa? Satu sedekah dapat berapa? Dapat 7. 7 masing-masing 100. Jadi satu kita bersedekah bukan mendapatkan 1, tetapi mendapatkan 700. Syariat Islam keberkahan luar biasa. Silahkan surat 2 atau Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji dan menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas, Maha halus, Maha mengetahui. Iya, ini satu contoh aja syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung keberkahan yang luar biasa, mendatangkan kebaikan yang sangat banyak luar biasa. Bayangkan, kita hanya satu melakukan sedekah, Allah memberikan 700 kebaikan. Kalau gitu keberkahannya gimana? Masya Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keberkahan yang Allah pilih di antara makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Sekali lagi, poin yang ketiga, keberkahan dengan segala hikmahnya Allah memilih makhluk-makhluk tertentu yang Allah berikan untuk bisa mendatangkan keberkahan kepada yang lainnya. Di antaranya dalilnya dulu Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Teruskan, ya. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Iya, jadi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabb
menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Apa saja yang dikehendaki Allah dan yang dipilih bisa memberikan keberkahan biidznillah atas izinnya ini. Mari kita lihat. Di antaranya Allah memberkahi pertama waktu. Ada waktu-waktu yang Allah berkahi. Kapan waktu itu? Bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Baihaqi dalam As-Su'aib Sahihul Jami' nomor 55. Atakum syahrul Ramadan syahrum mubarakah. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Lihat, bulan Ramadan dengan keberkahannya, lihat, terbukti. Lihat, kalau ketika bulan Ramadan itu orang berlomba-lomba, keberkahannya gimana? Luar biasa, karena mengharapkan keberkahan. Kemudian waktu berikutnya Lailatul Qadar. Lihat, ibadah semalam pada saat Lailatul Qadar, Allah berikan keberkahan berapa? Lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik loh, bukan sama dengan, lebih baik. Kemudian waktu yang ketiga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalilnya hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Tidak ada hari di mana amal solih pada hari itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa, raga dan hartanya, kemudian tidak tersisa lagi. Jadi amalan 10 di bulan Dzulhijjah. Kemudian masih hari yang keempat, hari Jumat. Lihat, siapa yang sholawat kepada Rasul di hari Jumat, sekali sholawat Allah memberikan berapa? 10 kebaikan, keberkahan, Masya Allah. Itu. Kemudian yang kelima, waktu yang Allah berikan keberkahan sepertiga malam terakhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Tuhan kita Allah Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Itu. Jadi keberkahan poin ketiga tadi kan, pertama Al-Quran, kedua sunnah Nabi, yang ketiga Allah menghendaki ya makhluknya yang Allah berikan keberkahan. Keberkahan pertama tadi apa? Waktu. Yang kedua tempat yang Allah berkahi. Tempat yang Allah berkahi diantaranya adalah masjid-masjid. Jadi masjid-masjid itu Allah berkahi. Lihat, siapa yang sholat sendirian di rumah dapat 1. Siapa yang sholat di masjid dapat 20
Wabil khusus Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, di mana siapa yang sholat di Masjidil Haram sekali sholat dapat berapa? Berapa kebaikan yang Allah akan berikan? 100.000. Masya Allah. Kemudian di Masjid Nabawi 1.000. Di Masjidil Aqsa 500. Kemudian yang ketiga yang Allah kehendaki mendatangkan atau memberikan keberkahan adalah kota, yakni kota Mekah, kota Madinah, dan kota Syam. Ada 3 kota yang Allah berkahi. Mana tadi? Mekah, Madinah, dan Syam. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Doanya, Allahumma inna Ibrahim kana 'abduka wa khaliluka da'aka li ahli Makkah bil mubarakah. Wa ana Muhammad 'abduka wa rasulika ad'uka li ahli Madinah antabarika lahum fi muddihim wa sa'ihim mitlai ma barakta li ahli Makkah ma'a barakatain. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim hambamu dan kekasihmu pernah berdoa kepadamu agar diberikan keberkahan kepada penduduk Mekah. Aku Muhammad abdu hambamu dan rasulmu berdoa untuk penduduk Madinah agar engkau beri keberkahan pada mud dan sok mereka 2 kali lipat, dan yang engkau berikan kepada penduduk Mekah. Bersama 1 berkah ada 2 berkah. Masya Allah ini. Dan nanti penduduk Mekah dan Madinah khususnya tidak akan bisa dimasuki Dajjal. Ini keberkahan. Lantas untuk Syamnya bagaimana? Hadis riwayat At-Tabrani. Berpeganglah kamu dengan Syam, karena ia negeri pilihan Allah yang ditempati oleh makhluk pilihannya. Barang siapa yang enggan, maka datanglah ke Yaman, dan hendaklah ia memberi minum di kolam-kolamnya. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjamin Syam dan penduduknya. Nanti di akhir zaman, saat perang akhir zaman, maka peperangan itu hanya ada 3 golongan. Golongan pertama mukmin. Golongan kedua kafir. Golongan ketiga munafik. Mukmin pusatnya di mana? Di Syam. Jadi nanti di akhir zaman peperangan itu pusatnya bukan di Mekah dan di Madinah. Kalau ilmu pusatnya di Mekah dan di Madinah keberkahannya. Tapi di akhir zaman nanti pasukan Islam, Imam Mahdi nanti memimpinnya di Syam dan dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam saat sholat subuh nanti, bukan di Mekah, juga bukan di Madinah, tapi di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Baik, itu poin ketiga. Kemudian keempat, sesuatu yang diberkahi berikutnya adalah air Zam-Zam. Ini dalilnya banyak, di antaranya adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim.
di garis bawahi air zam-zam, HR, gitu aja biar mudah. Kemudian juga minyak zaitun. Minyak zaitun ternyata minyak yang Allah berkahi. Bahkan keberkahannya ini Allah sebutkan dalam firman-Nya. Quran surat An-Nur surat 24 ayat 35. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya, jadi minyak zaitun Allah berkahi. Kemudian habbatus sauda yang sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali di Indonesia. Sudah nggak terlalu asing telinga kita dengan habbatus sauda. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Rasul dalam sabdanya, dalam habbatus sauda terdapat penawar dari segala penyakit selain maut. Kalau mati memang sudah nggak ada obatnya. Masya Allah. Maka mari kita yang hadir di sini, bagi yang sudah terbiasa mengkonsumsi, silahkan dilanjutkan. Ini berkah habbatus sauda ini. Kemudian ini yang seharusnya umat Islam juga bisa mengamalkan. Apa? Bercelak dengan ismit. Ismit itu bahan yang digunakan untuk celak mata. Ini dipakai kapan? Dipakai menjelang tidur. Itu Masya Allah. Pakailah ismit ketika tidur, karena ia memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Coba nanti kalau mau tidur celakan, pasti pasangannya bingung. Ini kok tumben-tumbennya, ada apa ini gitu. Iya. Baik, ini poin ketiga, sesuatu yang Allah berikan keberkahan di dalamnya. Kemudian yang keempat, keberkahan perbuatan manusia. Kalau tadi benda-bendanya, sekarang perbuatan. Ya, sekali lagi, keberkahan yang ada di perbuatan manusia apa? Yaitu melakukan amal solih nan ketakwaan. Ini juga akan mendatangkan keberkahan. Banyak sekali ayat, diantaranya satu aja surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Iya, jadi siapa yang beriman dan bertakwa, Allah akan membukakan padanya pintu keberkahan. Bahkan Allah menyebutkan bukan hanya kanan, kiri, depan, belakang, atas dan bawah. Keberkahan itu, Masya Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terus berkah,
tambah kebaikan, tambah kebaikan, tambah kebaikan, tambah kebaikan, beriman dan bertakwa. Beriman terus, takwanya terus ditingkatkan. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Kelima, pada diri seseorang, yaitu diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Namun ini khusus untuk diri Rasul, ya, tidak untuk yang lain. Kemudian juga kepada orang-orang yang solih. Ternyata orang-orang yang solih ini juga ada keberkahannya. Tapi bukan kita seperti kebanyakan nanti ada tabaruk yang diharamkan nanti. Ini kan tabaruk yang disyariatkan dulu. Nah, maknanya gimana keberkahan pada orang-orang yang soleh itu? Bila orang tersebut istiqomah dalam agamanya. Jadi kalau orang ini siapa saja, kalau ia istiqomah dalam agamanya, insya Allah nanti akan keberkahan itu Allah akan berikan. Silahkan Quran surat Toha, surat ke-20 ayat 123. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Iya, jadi ingat petunjuk dari Allah Al-Quran dan petunjuk dari Nabi Al-Hadis. Kalau Al-Quran dan Hadis terus kita istiqomah di dalamnya, insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Tapi bukan seperti kebanyakan orang, bekasnya ya orang-orang tertentu jadi rebutan. Tangannya dicium mencari berkah, bukan gitu. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, ini nanti yang akan mendatangkan kita berkah, seperti itu. Kemudian keberkahan melalui usaha. Ternyata usaha pun akan mendatangkan keberkahan, tapi syaratnya jujur. Tapi syaratnya jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar atau membatalkan atau melanjutkan transaksi tersebut selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tetapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Jadi ternyata jual beli pun, transaksi apapun, kalau kita landasi dengan jujur dan terbuka, disitulah Allah akan memberikan keberkahan. Masya Allah. Kemudian yang ke-8, keberkahan karena harta. Ternyata orang yang tidak tamak terhadap harta itu akan mendatangkan keberkahan. Ini hadisnya cukup panjang, hadis riwayat Imam Bukhari. Wahai hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawaan dirinya atau tidak tamak dan tidak mengemis, maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya. Seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.
Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, keberkahan di pagi-pagi dalam mencari rizki. Nah, ternyata orang yang berusaha bekerja itu kalau bisa menempatkan diri, bisa mendatangkan keberkahan. Dari sahabat Sokhir Al-Ghamidi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jadi di pagi-pagi itu hendaklah bagaimana cara kita mencari keberkahan itu, yakni dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan hal-hal yang disebutkan di atas. Dan yang ke-10 masih sangat banyak sekali keberkahan itu. Intinya keberkahan itu apa? Iman dan takwa yang harus kita miliki. Harus ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah cara kita mengerjakannya. Ya, insya Allah itu akan menjadi tabarruk yang disyariatkan. Baik, kalau tadi pertama adalah tabarruk yang disyariatkan, sekarang yang kedua macam tabarruk yang haram. Apa itu tabarruk yang haram? Yakni tabarruk mencari berkah yang tidak ada salah satu dari dua syarat tadi. Syarat pertama tadi apa? Tabarruk atau mencari berkah yakin tanpa keraguan sedikit pun bahwa semuanya berasal dari Allah. Dan yang kedua, caranya menempuh syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, beberapa bentuk berkah yang terlarang. Apa itu? Pertama, mencari berkah atau tabarruk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Ini dilarang. Makanya tadi lihat, para sahabat radhiyallahu anhu tidak mencari tabarruk kepada makam Nabi dan juga tidak kepada Abu Bakar dan seterusnya. Namun ketika beliau masih hidup, keberkahan itu banyak sekali. Tapi kalau sudah wafat, Rasulullah tidak. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, yang dilarang tabarruk dengan orang yang solih bila sudah meninggal. Kalau sudah meninggal tidak ada. Ya, hati-hati karena ini banyak sekali yang orang terjebak. Oke, ketika ia masih hidup, ia datang, dia bisa memberi nasihat, kemudian nasihat diamalkan, insya Allah mendatangkan keberkahan bagi orang itu. Tapi ketika beliau sudah meninggal, tidak. Yang ketiga, bertabarruk dengan benda-benda tertentu. Seperti keris, pohon, batu, makam, dan tempat-tempat yang dikeramatkan. Kalau di Indonesia kan banyak tempat yang dikeramatkan. Ini hati-hati, ini tidak diperbolehkan. Maka tabarruk yang diharamkan ini, yang dilarang ini, kalau enggak hati-hati akan bisa jatuh kepada dua hal, bid'ah dan syirik. Kalau enggak hati-hati. Bid'ah kalau apa? Kalau tabarruk kepada makhluk dengan keyakinan bahwa tabarruk pada makhluk tersebut akan membuahkan pahala, telah mendekatkan kepada Allah, keyakinan bukan kepada makhluk tersebut mendatangkan manfaat dan bahaya. Jadi ia mencari tabarruk kepada makhluk biar tidak
mendapatkan mara bahaya. Ini berbahaya sekali. Nanti ada contoh. Namun kepada yang syirik, kalau meyakini dengan benda tersebut bisa mendatangkan keselamatan, keberkahan. Seperti apa? Lihat, banyak sekali orang datang ke orang yang sudah meninggal, di situ dia minta keberkahan, minta keselamatan. Ini jatuhnya bisa menjadi syirik. Contohnya seperti apa? Tabarruk ini datang ke kuburan para wali, orang-orang yang solih, dengan meminta keberkahan dalam usaha. Afwan, kita kenal dengan istilah Gunung Kawi. Nah, ke sana untuk mencari apa? Keberkahan biar laris dagangannya, usahanya. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Hati-hati. Ini semuanya contoh-contoh yang sangat mudah untuk kita dapatkan di mana? Di Indonesia. Di Indonesia memang luar biasa. Tapi seperti apapun, kita sebagai seorang mukmin dan muslim, kewajiban kita memurnikan tauhid agar kita tidak terjebak dengan fenomena-fenomena yang sangat luar biasa. Nanti terakhir, mudah-mudahan ada waktu, ada akhir-akhir ini kisah mencari keberkahan dengan boneka apa? Iya, manggil arwah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesyirikan tapi sudah dibisniskan. Ini yang berbahaya sekali. Karena apa? Karena ketidaktahuannya terhadap ilmu agama. Itu. Ini yang sangat berbahaya sekali. Bahkan yang mengiklankan, sebetulnya wallahualam sengaja atau tidak, itu para selebritis itu kan berbahaya sekali. Iya, kalau kita ada tempat untuk mengkaji, insya Allah bisa meluruskan. Tapi bagi saudara-saudara kita yang nggak mengkaji, gimana? Dengan mudahnya, harganya berapa? Disebutkan harganya di situ. Ustadz kok tahu? Jangan-jangan, nah nggak boleh nuduh ustadznya. Ini sedang populer berapa bulan yang lalu loh. Belum lama ini. Innalillahi. Ya. Jadi kalau sudah tabarruk yang haram, yang tidak benar, sudah dijadikan komoditi bisnis, itu sangat berbahaya sekali. Dan ini fitnah menimpa umat Islam sekarang ini. Sudah dijadikan komoditi bisnis. Nilai-nilai agama sudah semakin surut, pasti lawannya kesyirikan akan semakin naik. Itu sudah hukum alamnya, seperti sunatullahnya. Kalau ketaatan kebaikan itu semakin, ilmu itu semakin surut, ini semakin naik. Tapi kalau ini naik, ini akan surut. Maka tugas kita sekarang ini adalah pertama belajar. Setelah belajar kita amalkan, setelah kita amalkan kita dakwahkan. Insya Allah kita akan mendatangkan keberkahan bagi orang lain. Keberkahan tadi apa? Kebaikan.
kebaikan-kebaikan yang banyak dan bermanfaat. Semoga ini bisa kita raihnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian materi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan sebagai bentuk pertanyaan, kita atau dipersilahkan. Tafadhol. Alhamdulillah, kalau enggak ada yang ditanyakan, itulah yang diharapkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.